Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara pada saat ini. Saya mau membagikan sesuatu buat kita semua, buat semua yang mendengar. Bagaimana cara kita untuk menghidupi iman atau hidup di dalam iman. Supaya iman yang kita imani menjadi nyata di dalam hidup kita. Saya ingin bercerita, saudara, ada sebuah desa yang sudah lama tidak turun hujan atau mengalami kekeringan yang berkepanjangan, sehingga penduduk desa itu berencana untuk mengadakan doa bersama supaya turun hujan di desa tersebut. Dan pada akhirnya mereka berkumpul bersama untuk berdoa kepada Tuhan untuk meminta hujan. Tetapi saudara, ada sesuatu yang menarik di dalam cerita ini, bahwa pas mereka berkumpul untuk berdoa, ada seorang yang bawa payung. Nah, saudara, ini adalah suatu tindakan iman yang sangat nyata. Bahwasanya dia percaya kepada Tuhan setelah mereka berdoa bahwasanya akan turun hujan. Nah, ini adalah yang kita mau dapatkan di dalam hidup kita, yang kita mau lakukan di dalam hidup kita, supaya iman kita itu terjadi. Tetapi sebelum ke sana, saudara, mari kita lihat apa itu arti iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, terus dari mana timbul iman? Bagaimana iman itu timbul? Dalam Roma 10 ayat 17 adalah dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, apa yang kita imani, apa yang kita doakan, kalau kita tetap berfokus sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bimbang akan apa yang kita imani, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Seperti cerita tadi, dia percaya 100% bahwasanya akan turun hujan, sehingga dia membawa payung. Sama halnya dengan saya, saudara. Ini adalah pengalaman hidup saya yang saya imani pada saat saya belum menikah tahun 2009. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan anak pertama kepada saya adalah laki-laki. Sehingga pada saat itu saya menuliskan nama seorang anak laki-laki. Itu adalah tindakan iman saya. Bahwa saya menulis tahun 2009 nama untuk anak saya, anak laki-laki. Dan puji Tuhan, saudara, tahun 2010 saya menikah dengan istri saya. Dan tahun 2011 saya dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki. Dan itu yang saya kasih nama, yang sudah saya tulis pada tahun 2009. Nah, saudara, iman itu harus dibarengi dengan tindakan atau perbuatan. Seperti dalam Yakobus bilang,
Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya akan mati. Saudara, kita lihat cerita Abraham, dia adalah bapak orang percaya karena dia sangat percaya 100% sama Tuhan dengan apa yang Tuhan firmankan. Yang Tuhan firmankan bahwasanya Abraham akan menjadi orang yang besar atau bapa banyak bangsa. Saudara, pada saat itu Abraham belum punya anak. Dan sementara dia sudah tua. Dan istrinya juga sudah tua. Bagaimana dia akan menjadi banyak bangsa? Tetapi tindakan dia adalah dia percaya 100% akan firman Tuhan itu. Makanya Tuhan memperhitungkan iman Abraham sehingga dia disebut menjadi bapak orang percaya. Saudara, mungkin kita mempunyai pergumulan atau keinginan yang kita belum dapatkan sama dari Tuhan. Saudara, kita harus memperjuangkan iman kita kepada Tuhan, terus menanti-nantikan dengan percaya. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan yakin 100% bahwasanya kita akan menerima janji Tuhan di dalam hidup kita. Salam, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.